Halo, selamat datang di materi digital marketing. Ini adalah materi di minggu pertama dan pada minggu ini kita akan membahas tentang apa itu digital marketing. Ini adalah materi pertama dari 14 kali materi yang sudah kita jelaskan di silabus di video sebelumnya. Oke, pada minggu ini ada 4 topik besar yang kita bahas sesuai dengan modul yang kita berikan kepada Anda. Sekaligus tujuannya adalah untuk memberikan mahasiswa pemahaman kepada 4 hal ini. Yang pertama adalah tentang apa sih yang disebut dengan digital marketing, apa bedanya dengan online marketing. Kemudian nanti kita akan membahas tentang historical digital marketing, bagaimana digital marketing berevolusi mulai dari pertama diperkenalkannya yaitu pada saat mulai ada internet sampai pada era sekarang ini yang disebut dengan Internet of Things. Kemudian karena ini adalah konsep marketing, maka kita juga harus tahu apa sebenarnya 4P dan bagaimana 4P tadi berevolusi atau bertransformasi karena adanya digital tools. Oke, pertama adalah Anda harus paham apa itu yang dimaksud dengan marketing ya. Sesuai dengan definisi dari AMA, American Marketing Association, seperti yang ditulis di dalam Kotler 91, marketing didefinisikan sebagai suatu proses by which individual and group obtain what they need and want to getting and exchange product and value with others. Jadi penekanannya marketing adalah kita menciptakan dan kita mempertukarkan suatu value dan atau produk kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan customer satisfaction yang dipertukarkan dengan profit. Karena ini adalah kita bicara marketing profit, bukan marketing sosial. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan digital marketing sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan digital marketing? Kebanyakan kita mempersempit digital marketing itu seperti online marketing. Bahkan beberapa orang membayangkan digital marketing itu seperti berjualan di Bukalapak ya, online selling gitu ya. Digital marketing itu bukan hanya sekedar online marketing ya. Memang komponen terbanyaknya nanti adalah online marketing yang menekankan pada SEO, ya, search engine optimization, email marketing, CRM. Tapi digital marketing ini yang akan kita bahas di sini beyond dari online marketing. Apalagi pada era abad 21 ini ketika internet sudah berkembang bukan hanya sebagai suatu tol online, tapi juga sudah berkembang menjadi tools-tools digital yang lainnya yang kita mengenal sebagai Internet of Things, maka sebenarnya keberadaan dari suatu web itu sudah also gitu ya, sudah ketinggalan. Jadi kita nanti akan bicara marketing digital dari perspektif yang lebih luas. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan digital marketing yang akan kita bahas di dalam mata kuliah kita 14 kali pertemuan ini menekankan kepada utilizing new digital tools for creating and delivering product and value to customer. Apa saja yang dimaksud dengan digital tools? Memang yang paling banyak nanti kita bahas adalah perangkat online. Di sini adalah internet beserta dengan device-nya, bisa smartphone, bisa tablet, bisa laptop. Tapi kita juga nanti akan membahas digital tools yang lain, misalkan 3D printing. Anda mungkin sudah pernah kenal, kalau belum pernah kenal silahkan berkenalan dulu di googling ya. Kemudian apa itu VR, virtual reality, apa itu augmented reality, apa itu artificial intelligence di dalam marketing, karena teknologi-teknologi ini sudah banyak sekali diadopsi oleh para marketers, terutama memang baru di perusahaan-perusahaan besar ya. Kenapa sebenarnya digital marketing ini menjadi sesuatu ranah yang sangat berkembang saat ini?
Nah, ada beberapa faktor yang mendukung ya. Yang pertama adalah karena munculnya yang kita sebut sebagai social media growing gitu ya. Siapa sekarang yang nggak punya sosial media gitu ya. Dan sosial media itu berevolusi terus, dari mulai dulu terkenal Facebook, kemudian IG, sekarang TikTok gitu ya. Itu semuanya adalah bicara tentang sosial media. Kemudian juga didukung karena exploitation of digital devices ya, bukan hanya sekedar smartphone tapi Bluetooth, sensor, NFC, near field communication ya, semacam sensor yang sekarang akhirnya dia berkembang untuk alat pembayaran. Adanya GoPay, OVO itu semuanya karena bisa terjadi karena adanya teknologi NFC. Jadi NFC ya, ini semua digital tools ini beyond dari online system, lebih dari sekedar online system. Yang ketiga adalah karena penyebaran broadband-nya yang semakin meluas ya, dengan speed yang semakin cepat gitu ya. Maka kenapa sekarang ini mendisrupt televisi? Karena orang sekarang udah nggak lihat televisi, lihat di YouTube, juga lihat siaran televisi bisa lewat YouTube. Karena sekarang dengan speed yang sudah nggak ada bedanya dengan kita melihat di TV gitu ya. Nah, ini yang keempat ini sangat penting ya, karena munculnya suatu tools analitik. Dengan tools analitik kita sekarang tahu lebih detail tentang preferensi dari konsumen, dan ini juga merubah dari suatu strategi pemasaran. Nah, yang keempat ini sebagai full faktor ya, kalau tadi itu didukung karena adanya suatu teknologi ya semuanya. Ini adalah munculnya generasi milenial di mana punya perilaku yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah lebih dari sekedar online channel yang sudah mulai dikembangkan dari 15 tahun lalu ya. Sekarang digital itu sudah berkembang sangat luas. Oke, kita perkenalan dulu dengan evolusi dari digital marketing. Digital marketing tentu saja diperkenalkan ketika internet mulai memperkenalkan atau lahir di dunia dengan munculnya www ya pada tahun 91. Pada saat itu digital marketing sudah diadopsi, misalkan Pizza Hut sudah menerima delivery ordernya dengan melalui web. Nah, tapi waktu itu masih bersifat statik ya, kontennya statik, kemudian juga tidak ada interaction, tidak ada komunikasi ya, cuman ya perusahaan misalkan Pizza Hut, maka dia menjelaskan tentang fitur-fitur atau menu-menunya dia, dan tidak ada interaksi di sana. Kemudian pada tahun 99 Google mulai berkembang ya, dia mulai meluncurkan namanya Blogger. Blogger itu digunakan oleh marketing untuk melakukan interaksi dengan konsumennya yang lebih dekat. Kemudian akhirnya muncul namanya Google AdWords dan muncul cookies yang tujuannya adalah untuk melacak jejaknya si konsumen yang mengunjungi suatu website. Ini sebenarnya dia biasanya tipikalnya seperti apa sih gitu. Akhirnya muncul di sini mulai adanya personalisasi experience gitu. Nah, di perkembangan berikutnya ini perkembangan yang sangat penting, yaitu website bukan hanya untuk interaksi, untuk mengenali konsumen, tapi munculnya sosial media. Jadi interaksi yang lebih luas melalui suatu sosial media ya, konsumen saling terhubung. Dari sisi pemasaran sendiri dia punya tools platform baru untuk melakukan komunikasi, bahkan untuk melakukan advertising sudah selain menggunakan Google juga menggunakan beberapa sosial media. Pada generasi web yang 3.0 tahun 2007 ini, sosial medianya baru dari perusahaan ke konsumen gitu ya, bersifat searah. Ataupun dua arah adalah dari interaksinya. Nah, yang menarik adalah pasca tahun 2012, setelah penetrasi internet itu menjadi semakin luas, kemudian broadband semakin cepat ya,
si user tadi ini era yang disebut dengan user generated content. Si audien atau si user itu membuat suatu konten. Di sini si konsumen bukan hanya berperan sebagai konsumsi produk, tapi dia juga berperan sebagai marketers. Maka era ini disebut sebagai prosumers, ya, konsumen yang sebagai produsen juga. Dia adalah produsen konten. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat positif buat perusahaan. Anda kalau masuk ke YouTube, kemudian Anda masukkan misalkan HP Spectra atau MacBook Pro 2020, maka yang akan muncul di halaman awal bukan dari YouTube-nya official dari perusahaan, tapi dari review-review orang-orang yang melakukan unboxing lah, review dan lain-lain. Tentu saja ini menjadi sesuatu positif dan itu bisa membuat viral suatu produk, tapi juga ada beberapa kelemahan. Nah, nanti kita akan bahas ya di pembahasan 4P. Nah, era web berakhir, muncullah yang disebut dengan Internet of Things. Jadi internet bukan hanya sekedar tentang website, tentang online, tapi internet juga digunakan untuk beberapa teknologi-teknologi yang lain, artificial intelligence, VR, ER, 3D printing. Maka pada ini dimulai tahun 2015 ya. Nanti kita akan berkenalan digunakan untuk apa saja sih VR, ER, 3D printing dan lain-lain ini. Itu kita ngomongin sejarah. Nanti di video kedua kita akan ngomongin tentang 4P dan bagaimana 4P ini berubah karena adanya tools-tools digital. Terima kasih.